everyone, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral untuk menghitung luas permukaan pada bidang datar dan benda putar. Video kali ini dibuat oleh kelompok 4 kalkulus integral kelas PSN 2021A. Sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, terlebih dahulu kita perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 kalkulus integral kelas PSN 2021A ini. Anggota kelompok terdiri atas Christine Simatupang dengan NIM 42132300009, Diah Ayu Lestari dengan NIM 42122300003, Dimas Arza Nugraha dengan NIM 42112300006, Kasih Simbolon dengan NIM 42132300010, dan Tanaya Lovely Lastiar dengan NIM 42132300012. Adapun topik yang akan dibahas dalam video ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu mengenai menentukan luas permukaan bidang datar dengan integral. Yang kedua, menentukan luas permukaan benda putar dengan integral. Kita akan melanjutkan dengan topik pembahasan yang pertama. Topik yang pertama yaitu menentukan luas permukaan bidang datar dengan integral. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, sebelumnya kita harus sudah mempelajari mengenai integral tentu, dan kita benar-benar memahami konsep dari integral tentu tersebut. Karena dengan menggunakan integral tentu, kita akan menghitung luas daerah-daerah pada bidang datar. Baiklah, kita akan mempelajari dulu apa itu luasan. Luasan didefinisikan sebagai suatu daerah dalam bidang X, O, Y dengan persamaan misalkan Y sama dengan Fx atau X sama dengan Gx yang berbatasan dengan sumbu-sumbu koordinat atau garis yang sejajar sumbu koordinat. Luasan itu terbagi atas dua, yaitu luasan positif dan luasan negatif. Luasan positif, kita misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di atas sumbu X. Atau dapat digambarkan seperti gambar berikut. Kita dapat melihatnya bahwa Y sama dengan Fx berada di atas sumbu X dengan perbatasan X sama dengan A sampai X sama dengan B. Kemudian, kita misalkan X sama dengan Gx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di sebelah kanan sumbu Y. Kita bisa melihatnya pada gambar di mana X sama dengan Fy atau X sama dengan Gx itu berada di sebelah kanan sumbu Y dengan dibatasi Y sama dengan C sampai Y sama dengan D. Selanjutnya untuk luasan negatif. Kita misalkan Y sama dengan Fx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di bawah sumbu X. Atau kita dapat membuatnya dalam gambar seperti berikut ini. Kita bisa melihatnya bahwa Y sama dengan Fx berada di bawah sumbu X atau berada di wilayah untuk Y negatif dengan perbatasan X sama dengan A dan X sama dengan B. Selanjutnya kita misalkan X sama dengan Gx dan sumbu-sumbu koordinat yang terletak di sebelah kiri sumbu Y. Pada gambar terlihat bahwa X sama dengan Fy atau X sama dengan Gx berada di sebelah kiri sumbu Y dengan dibatasi Y sama dengan D sampai Y sama dengan C. Maka dapat kita simpulkan bahwa luasan akan bernilai positif ketika Y sama dengan Fx-nya atau X sama dengan Gx-nya itu fungsinya berada di atas sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan luasan akan bernilai negatif ketika Y sama dengan Fx atau X sama dengan Gx fungsinya itu terletak di bawah sumbu X atau terletak di sebelah kiri sumbu Y. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai menentukan luasan suatu daerah. Coba perhatikan luasan berikut. Kita melihat bahwa gambar tersebut merupakan luasan untuk yang bernilai positif. Karena apa? Karena pada pembahasan sebelumnya telah kita ketahui bahwa luasan akan bernilai positif ketika fungsinya dimisalkan Y sama dengan Fx berada di atas sumbu X. Dari gambar tersebut, kita dapat melihat bahwa di mana daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan Y sama dengan 0. Luasnya yaitu AR diberikan dalam bentuk
sumbu X, maka integralnya akan bernilai negatif. Karena luasan tidak mungkin bernilai negatif, sehingga integral tersebut dimutlakkan supaya bernilai positif. Kita dapat melihatnya dalam integral berikut ini. Dengan diberi bentuk AR sama dengan integral minus fx dx dari A ke B menjadi sama dengan nilai mutlak dari integral minus fx dx dari A ke B. Bagaimana cara menghitung luasan? Berikut diberi langkah-langkah menghitung luasan. Langkah-langkah ini terbagi atas 5. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita sketsakan daerah yang akan ditentukan luasnya. Kita dapat mengambil pada gambar ini sebagai sketsa daerah yang akan kita tentukan luasnya. Kemudian pada langkah yang kedua, buatlah garis-garis sejajar sumbu X atau sumbu Y. Contohnya seperti ini. Yang sejajar terhadap sumbu Y, kita dapat membuat garis vertikal, lurus. Maaf bila gambar garis saya bengkok-bengkok. Kita misalkan seperti ini. Kita membuatnya, mengirisnya dengan luasan menjadi irisan-irisan kecil atau strip dan diberikan nomor pada masing-masing partisi ini. Setelah kita membuatnya, maka kita berikan nomornya. Bisa seperti ini, ataupun bisa kita buat dia sejajar dengan sumbu X. Kalau sejajar dengan sumbu X menjadi seperti ini. Ini gambarannya saja ya. Kita harus membuatnya lurus dan sama bentuknya. Jaraknya untuk setiap partisi-partisi. Saya akan mengambil contoh untuk sumbu Y, sejajar sumbu Y ya teman-teman. Nah, kita misalkan pemberian namanya, itu ini kita ambil ini sebagai delta dari XI. Delta dari XI. Maka selanjutnya untuk langkah yang ketiga yaitu aproksimasikan luasan irisan tertentu dengan menganggapnya sebagai persegi panjang. Kita bisa melihat bentuknya ini. Bentuk setiap partisi ini merupakan persegi panjang. Ini merupakan persegi panjang, ini juga merupakan persegi panjang. Maka aproksimasinya dapat kita tulis menjadi delta AI sama dengan fx delta xi. Langkah selanjutnya kita jumlahkan aproksimasi dari luasan-luasan tersebut. Atau dapat kita tuliskan seperti ini penjumlahannya. AR menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N Fx kali delta Xi. Nah, langkah selanjutnya kita ambil limit dengan menunjukkan lebar irisan mendekati 0 sehingga diperoleh suatu integral tentu yang merupakan luasan. Maka dapat kita tulis menjadi AR sama dengan integral fx dx dengan batasnya A, B. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana apabila luasan tersebut terbatasi oleh dua kurva atau di antara dua kurva? Daerah antara dua kurva adalah luasan yang pembatasnya adalah Y sama dengan Fx dan
sama dengan Gx dengan Fx lebih besar sama dengan Gx pada interval A, B. Kita dapat melihatnya pada gambar berikut ini. Maka diperoleh delta A dengan Fx ini akan dikurangkan dengan Gx, sehingga luas dinyatakan dengan AR sama dengan integral Fx kurang Gx dx dengan batas A ke B. Jika luasan terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka luasan yang dibatasi oleh dua kurva diperoleh AR sama dengan integral Fy kurang Gy dy dengan batas C sampai D. Baik, untuk lebih memahami tentang luas permukaan bidang datar dengan integral, maka di sini kita akan bahas contoh soalnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan luas daerah tertutup di kuadran 1 yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan 2X dikurang X pangkat 3. Nah, kalau kita gambarkan tuh kurvanya itu seperti ini. Dengan ini Y sama dengan X pangkat 3 dan ini Y sama dengan 2X kurang X pangkat 3. Nah, ini luas daerah ini tuh kita potong-potong menjadi elemen-elemen kecil ini dan seterusnya sampai sini elemen-elemen kecil. Tetapi untuk menentukan luasnya kita cukup meninjau satu elemen kecil saja, yang satu elemen kecilnya ini tuh mewakili elemen-elemen lainnya yang berjarak X dari sumbu Y. Nah, lalu untuk memperoleh tingginya nih, gimana nih memperolehnya? Nah, memperoleh tingginya itu dengan cara kurva atas dikurang kurva bawah. Maka 2X dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Lalu langkah berikutnya itu kita taksir luas elemen kecil ini tuh berapa dengan menggunakan sebuah persegi panjang. Nah, kan tadi tingginya itu 2X dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 3, sedangkan lebarnya itu delta X. Nah, delta X-nya ini tuh tergantung kita menjumlahkan elemen-elemen kecil tadi itu dari X berapa ke X berapa. Nah, dalam contoh soal ini tuh kan dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 1. Nah, berarti luas elemen kecil ini tuh sama dengan 2X dikurang X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 dikali delta X. Sedangkan untuk luas seluruh daerah tertutup ini tuh sama dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 2X dikurang 2X pangkat 3 dikali dx. Kita integralkan seperti biasa, dapatnya itu X pangkat 2 dikurang 2 per 4X pangkat 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 sama dengan 1/2 dikurang setengah dikali 1 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 2 dikurang setengah dikali 0 pangkat 4 sama dengan 1 dikurang setengah sama dengan setengah satuan luas. Nah, untuk contoh soal berikutnya, tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan 2X dikurang X pangkat 3. Nah, itu sebenarnya sama seperti contoh soal sebelumnya, tetapi pada contoh soal sebelumnya kan dibatasi oleh kuadran 1. Nah, ini enggak. Nah, maka kurvanya itu kayak gini. Nah, ini tuh tadi kan Y sama dengan X pangkat 3. Yang ini Y sama dengan 2X dikurang X pangkat 3. Akan kita potong-potong nih bagian ini nih, jadi kita partisi jadi elemen-elemen kecil. Nah, apakah caranya sama seperti yang tadi? Nah, ini jelasnya pasti ini LR1 nih. Ini LR1 kali LR2 ditambah LR2. Nah, yang perlu kita tahu, apakah elemen ini sama elemen ini tuh sama? Nah, jawabannya tidak sama. Kenapa? Karena pada elemen kecil di LR2, ini kan batas atasnya itu Y sama dengan 2X dikurang X pangkat 3. Sedangkan pada elemen kecil di LR1 itu batas atasnya itu Y sama dengan X pangkat 3. Jelas berbeda kan? Nah, maka berikutnya untuk kita ini delta X-nya ini dari 0 sampai min 1 kan. Nah, untuk menghitungnya, nah ini LR
tadi sama dengan LR1 ditambah LR2. LR2 nya kan sudah kita hitung pada soal sebelumnya. Nah, ini LR1 nya nih. LR1 sama dengan integral dengan batas bawah min 1 dan batas atas 0 dari tadi itu kan batas kurva atasnya tadi kan 2x dikurang x pangkat 3. Itu batas bawahnya kan x pangkat 3. Nah, 2x jadinya 2x pangkat 3 dikurang 2x dikali dx. Nah, kita integralkan seperti biasa. Dapatnya itu 2/4x pangkat 4 dikurang x pangkat 2 dengan batas bawah min 1 dan batas atas 0. Sama dengan setengah dikali 0 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 2 dikurang setengah dikali min 1 pangkat 4 dikurang min 1 pangkat 2 sama dengan 0 dikurang min setengah sama dengan setengah. Nah, lalu tadi kan LR2 nya setengah juga, maka untuk luas keseluruhannya sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 1 satuan luas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik bahasan yang kedua, yaitu menentukan luas permukaan benda putar dengan integral. Sama halnya dengan topik bahasan yang pertama, yaitu menentukan luas permukaan bidang datar dengan integral, kita harus mampu menguasai integral tentu terlebih dahulu, agar pengerjaan persoalan luas permukaan benda putar dapat kita selesaikan dengan integral dengan mudah. Jika suatu kurva diputar mengelilingi sebuah sumbu, maka putaran ini akan membentuk suatu permukaan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Dari gambar ini, kita dapat memperoleh formulasi maupun rumus yang dapat kita gunakan nantinya untuk menentukan luas permukaan benda putar dengan integral. Di mana, dengan mencari luas permukaan benda putar yang terjadi jika busur suatu kurva Y sama dengan fx, di antara x sama dengan x1 dan x sama dengan x2 diputar satu putaran penuh mengelilingi sumbu x. Pada gambar bisa kita lihat ada sebuah kurva Y sama dengan fx, ada dua titik yaitu titik x1 dan x2, dan sebuah sumbu x. Kurva Y sama dengan fx ini akan kita putar mengelilingi sumbu x tepat satu putaran penuh, sehingga akan membentuk suatu permukaan yang kita namakan dengan A. Jika kita memutar sebuah elemen busur kecil dengan panjang delta S satuan, maka putaran ini akan membentuk pita tipis dengan luas delta A. Hal ini dapat kita amati pada gambar yang tertera. Maka delta A sepadan dengan 2 dikali V dikali Y dikali delta S. Dengan membagi kedua sisi dengan delta X, kita memperoleh dA per dx sama dengan 2 dikali V dikali Y dikali ds per dx. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ds per dx sama dengan akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat. Dengan mensubstitusikan rumus ds per dx terhadap rumus sebelumnya yaitu dA per dx, maka dapat ditulis dA per dx sama dengan 2 dikali V dikali Y dikali akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat. Sehingga A sama dengan integral dengan batas atas x2 dan batas atas x1 dari 2 dikali V dikali Y dikali akar dari 1 ditambah dy per dx kuadrat. Rumus ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menentukan luas permukaan benda putar dengan integral. Untuk lebih memahami tentang luas permukaan suatu benda putar, di sini kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, tentukan luas permukaan benda putar jika fungsi Y sama dengan 2x diputar mengelilingi sumbu x jauh 360 derajat dengan batas x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Nah, pada gambar ini dapat kita lihat bahwa ini adalah fungsi Y sama dengan 2x dengan batas bawahnya yaitu x sama dengan 0 dan batas atasnya yaitu x sama dengan 3 diputar terhadap sumbu x sejauh 360 derajat. Untuk penyelesaiannya, yaitu sebelumnya kita ketahui bahwa untuk menentukan luas permukaan suatu benda putar yaitu dengan rumus A sama dengan 2V integral dari A sampai Y dari Y dikali akar 1 ditambah dy per dx kuadrat dx. Nah, dy per dx ini adalah turunan dari fungsi Y. Diketahui bahwa fungsi Y yaitu sama dengan 2x, maka turunan dari Y yaitu Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. A sama dengan 2V integral dari 0 sampai 3 dari 2x dikali akar 1 tambah 2 kuadrat dx. Maka A sama dengan 2V integral dari 0 sampai 3 2x akar 5 dx. Ini kita jumlahkan. Nah,
2x akar 5 dx ini kita integralkan terlebih dahulu. Maka sama dengan integral dari 2x akar 5 dx sama dengan 2 akar 5 integral x dx sama dengan 2 akar 5 integral dari x, yaitu x kuadrat per 2. Nah, 2-nya ini kita coret, maka hasilnya sama dengan akar 5x kuadrat. Kemudian A sama dengan 2V integral dari 0 sampai 3 dari akar 5x kuadrat dx, maka A sama dengan 2V dikali akar 5x kuadrat dengan batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 3. Maka A sama dengan 2V, masing-masing x-nya kita masukkan 3 dan 0, maka A sama dengan 2V dikali akar 5 dikali 3 kuadrat dikurang akar 5 dikali 0 kuadrat, maka A sama dengan 2V dikali 9 akar 5. 2V-nya ini kita kalikan ke 9, maka A sama dengan 18 akar 5V satuan luas. Saya Tanela Prilastiar akan menjelaskan tentang contoh soal kedua, di mana contoh soalnya itu tentukan luas permukaan benda putar dari kurva Y sama dengan akar X pada interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4 yang mengelilingi sumbu X. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan batas dan diputar pada sumbu apa, kemudian menentukan rumus. Yang kedua, turunkan fungsi dari kurva. Langkah ketiga, masukkan fungsi dan hasil turunan dari langkah kedua ke rumus yang telah ditentukan di langkah pertama. Nanti kita akan cari. Dan langkah keempat yaitu hitung luas permukaan atau kulit sehingga didapat hasilnya L sama dengan V per 6 dikali 17 dikali akar 17 dikurang 1 yaitu sama dengan 36,2 satuan luas. Adapun grafik yang ada di contoh soal adalah seperti berikut. Nah, yang pertama-tama kita tentukan adalah menentukan batas. Kita mengetahui pada interval X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 4. Ini adalah interval 0 dan 4. Kita mengetahui bahwa titik 0 dan 4 adalah interval dari fungsi Y sama dengan akar X. Selanjutnya kita menentukan diputar pada sumbu apa. Nah, di sini mengelilingi sumbu X. Berarti diputar ini sumbu Y. Pastinya teman-teman udah tahu ya. Dan ini sumbu X. Lalu berarti kurva ini diputar mengelilingi sumbu X. Lalu kita menentukan batas. Kita tahu intervalnya adalah 0 dan 4. Maka titik 0 adalah interval batas bawah yang kita lambangkan dengan A, dan 4 adalah interval batas atas yang kita lambangkan dengan B. Lalu kita akan menentukan rumusnya adalah L sama dengan 2V dari integral batas bawah hingga batas atas dikali Y atau fungsi, lalu dikali akar 1 ditambah dy per dt. Kuadrat dikali dx. Nah, ini adalah rumusnya, di mana 2V adalah rumus dan dengan integral dan batas bawah A dan batas atas B, serta Y adalah sama dengan akar dari X atau fungsi yang diberikan dan dikali akar dari 1 ditambah. Adapun d per dt ini adalah turunan fungsi yang dikuadratkan kali dx. Lalu yang kedua, kita lanjut dengan langkah kedua, yaitu turunkan fungsi dari kurva. Di sini ada langkah 2, turunkan fungsi dari kurva. Nah, kita mengetahui bahwa kurvanya adalah Y sama dengan akar X. Lalu ingat bahwa A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, karena Y sama dengan akar X, maka kita bisa jabarkan sama dengan Y sama dengan X
setengah. Lalu d per dx sama dengan y aksen sama dengan, jika y aksen maka pangkatnya kita turunkan 1/2 dikali x pangkat setengah lalu dikurang 1, maka y sama dengan setengah x. Setengah dikurang 1 adalah min setengah. Maka setengah dikali x pangkat minus 1/2 ini bisa kita rubah dengan sama dengan, ini y aksen ya teman-teman, maaf. Lalu ini kita rubah menjadi 1/2. Agar pangkatnya ini bisa berubah menjadi positif, yang minus ini kita buat ke bawah dan langsung kita buat akar aja langsung, ini x. Maka 1/2 dikali akar x ini adalah dy per dx ini. Nah, lalu rumus yang tadi L sama dengan 2V dikali integral dengan batas bawah A dan batas atas B, fungsi dikali atau y dikali akar 1 ditambah dy per dt kuadrat dikali dx. Nah, lalu kita langsung bisa masukkan nih. Kita masukkan fungsi dan hasil turunan dari langkah kedua ini ke rumus yang telah ditentukan di langkah 1. L sama dengan 2V dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 kita sudah mengetahui di langkah pertama, dikali fungsi yaitu akar x. Oke, lalu dikali akar 1 ditambah dy per dx atau turunan yang dikuadratkan itu sama dengan setengah x pangkat minus 1/2 kuadrat dikali dx. Nah, lalu hitung luas permukaan kulitnya katanya. Berarti L sama dengan 2V dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dikali fungsi yaitu akar x dikali akar 1 ditambah 1/4 x pangkat minus 1 kali dx. Nah, 1/4 x pangkat minus 1 ini dibuat dari setengah x, setengah diakarkan x pangkat minus 1 adalah x pangkat minus 1/2 dikuadratkan menjadi x pangkat minus 1 dx. Nah, lalu kita lanjut untuk L sama dengan 2V kali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dikali fungsi atau akar x dikali akar dari 1 ditambah 1/4x. Nah, kenapa di sini bisa 1/4x teman-teman? Kita tahu tadi kalau misalnya ini, kita perjelas ya teman-teman. Yang ini, rumus yang ini kita buat x pangkat minus 1. Nah, kan sama nih bentuknya. Berarti kita bisa buat 1/1 A-nya x pangkat 1. Lalu L sama dengan 2V kali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dikali akar x dikali akar 1 ditambah 1/4x dx sama dengan 2V dikali integral dari batas bawah 0 dan batas atas 4 fungsi y sama dengan akar x dikali akar 1 ditambah 1/4x dx. Nah, ini tuh langsung saja kita kalikan x dikali akar x dikali akar 1 ya teman-teman. Jadi langsung saja 2V dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dikali akar 1/x ini ditambah 1/4x kali dx. Nah, setelah sampai sini untuk mendapatkan bentuk L sama dengan 2V kali f dikali 17/4 dikurang f dikali 1/4 ini itu adalah persamaan yang baru ya teman-teman. Jadi kita olah dari sini. Kita mengetahui bahwa 2V dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas bawah 4 dikali akar 1 kali x ditambah 1/4x dx itu kita bisa memakai pemisalan nih. Misal sama dengan 2V dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 kali akar dari x ditambah 1/4
ditambah 1/4. V dikali integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 4 dikali X, fungsi X ditambah 1/4 pangkat setengah. Ini du per dx nya sama dengan 1. Nah, berarti di sini du itu sama dengan dx. Oke. Jadi batasnya itu diubah, batas bawah tadi sama batas atasnya dengan sini. Tadi sama dengan x ditambah 1/4. Nah, batas atasnya itu kita rubah. Batas bawah dulu ya teman-teman. Batas bawahnya kita ubah karena u sama dengan x ditambah 1/4 sama dengan ini untuk batas atasnya. Batas atasnya itu 4 ya teman-teman. Ini 4 batas atasnya, berarti 4 ditambah 1/4 sama dengan 17/4. Lalu kalau misalnya untuk batas bawah yaitu sama dengan 0, kita langsung saja 0 ditambah 1/4 sama dengan 1/4. Berarti kita di sini mendapatkan persamaan baru ya teman-teman, yaitu L sama dengan 2V. 2V-nya tetap dikali integral. Nah, batas bawah dan batas atasnya itu berubah ya teman-teman. Jadi batas bawahnya itu 1/4, yang tadinya 0 menjadi 1/4, dan batas atasnya itu 17/4, yang tadinya 4 jadi 17/4. Nah, dikali U pangkat setengah dx. Formula yang baru itu dapatlah L sama dengan 2V kali integral dengan batas bawah 1/4 dan batas atas 17/4 dengan fungsi U pangkat setengah dikali dx. Ini bisa du lah lebih ini ya teman-teman, du. Nah, tadi kan du sama dengan dx ya, du itu sama dengan dx yang di slide pertama. Nah, berarti karena hasil turunnya 1, sekarang fungsi barunya itu menjadi fu sama dengan u pangkat setengah. U pangkat setengah sama dengan hasil integralnya itu fu, f besar, karena kita di sini tidak perlu menggunakan integral Fourier, maka hasil integralnya itu f besar u. Ingat nggak ya teman-teman, coba ya. Salah. fu sama dengan 1/setengah ditambah 1 dikali U setengah tambah 1. Maaf ya teman-teman karena udah nggak ini lagi.
rumus U pangkat setengah ditambah 1. Nah, maka hasilnya itu sama dengan ini masuk FU yang besar ya guys. FU sama dengan hasilnya itu 2/3 U 2/3 U 2/3 U pangkat 3/2. Ini pangkat ya guys. Nah, didapatlah L sama dengan 2V F 17/4 yaitu batas atas dikurang F kali 1/4 yaitu batas bawah. Nah, tadi kan 2/3 U 3/2. Nah, F nya itu kan fungsinya 2 kali F nya itu sama dengan 2/3 U 3/2. Nah, 2/3 kita masukkan aja batas atas sama dengan 17/4 pangkat 3/2 dikurang sama juga nilai F nya yaitu 2/3 dikali 1/4 batas bawahnya tadi dipangkatkan dengan 3/2 juga. Lalu didapatlah hasil 2V. Ini kita keluarkan saja karena ini 3/2 maka itu kan sama aja nih dengan 17/4 pangkat 2 ditambah dengan 17/4 diakarkan. Oke, sama ya. Jadi akar 17/4 pangkat 3 sama juga dengan bagian batas bawah tadi. 1/4 pangkat 3/2 itu bisa kita buat dengan akar dari 1/4 pangkat 3. Nah, karena 2/3 nya sama kita keluarkan. Lalu ini 4V/3 adalah hasil 2V dikali 2/3 itu sama dengan 4V/3. Nah, ini kenapa beda? Karena akar kan udah kayak 17/4 pangkat 2 kan ya. Jadi kita keluarkan aja 17/4 dikali akar dari 17/4 dikurang sama dengan berlaku batas bawah tadi 1/4. 1/4-nya dikeluarkan 1 dikali akar dari 1/4 juga. Nah, selanjutnya kita dapatkan lagi 4V/3 17/4 dikali ini kan sama ya, akar dari 17/4 itu akar 17 per akar 4. Nah, begitu juga dengan batas bawah yaitu 1/4 dikali akar dari 1 per akar dari 4. Lalu selanjutnya 4V/3 itu tetap, lalu dikali 17/4 tetap dikali akar 17 per akar 4. Nah, akar 4 ini kan 2 ya, jadi kita langsung aja dibuat sama juga dengan yang sebelah kanan yaitu akar 1 per akar 4 kita jadikan dengan 1/2. Akar 1 itu kan 1. Lalu kita lanjutkan dengan 4V/3 dikali kalikan saja penyebutnya ya teman-teman. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan. 17 dikali akar 17 sama dengan 17 akar 17. 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 dikali 2 sama dengan 8. Lalu selanjutnya didapatlah L sama dengan 4V/3 dikali karena ini sama ya, sama penyebutnya. Jadi kita langsung baca, kita coret. Nah, ini tuh sama dengan 2. Jadi didapatlah V/3 dikali 17 kali akar dari 17 dikurang 1/2. Lalu selanjutnya kita dapatlah hasil V ini 3 dikali 2 6. Lalu 17 V/6 dikali 17 dikali akar dari 17 dikurang 1 sama juga dengan 36,2 satuan luas kalau dihitung dari satuan luas. Nah, berarti terjawablah soal pertama tadi.